Halo semua, apa kabar? Balik lagi bersama gue di Review of the Race. Kali ini menjelang dari Moto3 Sachsenring Jerman 2026. Ada dua ya pembahasan kali ini. Yang pertama itu apakah gaya balap VDEGA ini cocok di sirkuit Sachsenring Jerman ya, yang memang terkenal banget dengan flowing dan juga waterfallnya. Nanti akan gue jelasin. Dan juga yang kedua ini kenapa sih Marc Marquez ini sangat kuat ya di sirkuit Sachsenring ini sampai dengan dia bisa 9 kali juara gitu ya di kelas MotoGP di Sachsenring ini. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman. Nah, sebelum ke VDEGA, ini tapi teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana sih karakteristik dari sirkuit Sachsenring Jerman ya. Kalau kita lihat memang Sachsenring ini merupakan salah satu sirkuit paling unik dalam kalender MotoGP. Dan ini berbeda dengan lintasan-lintasan seperti sirkuit Mugello ataupun di sirkuit Barcelona ya, Catalunya yang mengenalkan ataupun mengandalkan gitu ya kecepatan yang tinggi. Tapi di Sachsenring ini lebih mengutamakan teknik yang tinggi gitu dan juga ritme serta presisi dari para pembalap. Dan di sirkuit ini ya, sirkuit Sachsenring ini adalah anti clockwise ataupun di mana berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kalau kita anti clockwise, kita ingatnya kepada siapa? Marc Marquez gitu. Tapi untuk data teknisnya sendiri untuk sirkuit Sachsenring ini ya, lokasinya memang di Sachsenring Jerman. Panjang lintasan ini 3,67 km ya, dan juga lebar lintasannya ini sekitar hanya 12 meter aja. Ini termasuk dari lintasan ataupun sirkuit yang sempit begitu ya. Kemudian juga untuk trek lurus panjangnya ini terpanjang ya 700 meter, dan juga kemudian jumlah tikungannya ada 13, 10 tikungan ke kiri, 3 tikungan ke kanan. Kalau ini tikungan ke kiri siapa yang akan jago gitu ya, teman-teman juga udah pasti tahu. Kemudian untuk di Moto3-nya, nanti balapannya ini akan berlangsung 23 lap. Kemudian untuk MotoGP, ini akan berlangsung 30 lap. Dan juga untuk balapan di Moto2-nya, ini 25 lap. Nah, kalau kita lihat untuk karakteristik dari utama gitu, dari Sachsenring ini memang yang pertama tadi, dominasi tikungan ke kiri. Karena ada 13 tikungan ke kirinya itu ada 10 gitu ya. Ini benar-benar mendominasi. Dan ini adalah ciri khas yang paling terkenal dari sirkuit Sachsenring ini. Dengan tikungan 10 tikungan ke kiri, kemudian juga tikungan ke kanannya itu hanya 3 aja. Dan ini pembalap akan lebih lama merebahkan motor gitu ya, ataupun angle-nya itu ke arah kiri gitu dibandingin ke kanannya. Dan dampaknya ini bagi para pembalap tentunya untuk motornya, ban kiri ini akan bekerja jauh lebih keras, akan lebih cepat panas gitu ya. Dan pembalap ini harus memiliki keseimbangan tubuh yang baik karena ini ke kiri semuanya gitu. Dan kemudian kepercayaan diri saat lean angle gitu ya, ini juga menjadi sangat penting. Dan untuk sirkuit yang teknikal seperti sirkuit Sachsenring ini bukan untuk yang stop and go ya, ini termasuk tipe yang flowing gitu. Dan ini sebagian besar lintasan dari sirkuit Sachsenring tikungannya pendek, tikungannya panjang, dan juga kombinasi kiri yang beruntun gitu. Dan juga ada elevasi ya, perubahan dari tikungan, kemudian juga perubahan dari ketinggian trek itu juga banyak banget di sini. Dan hanya sedikit trek lurusnya aja, yaitu lurusan panjang ini sekitar 700 meter, dan juga kecepatan puncak ataupun top speed gitu ya dari motor ini bukan menjadi penentu utama gitu. Ini yang menarik, nanti kita akan bahas juga bagaimana keuntungan dari VDEGA gitu ya. Dan sirkuit Sachsenring ini disebut sebagai flow circuit ya, dan artinya satu tikungan ini langsung menentukan tikungan berikutnya. Nah, selain itu untuk sirkuit Sachsenring ini dibilang ada sirkuit yang sulit untuk ada adu salib gitu ya, ataupun adu overtake di sini karena ini lintasan sempit, tadi lebarnya hanya 12 meter, kemudian sedikit zona pengereman keras ataupun late braking ya, dan juga banyak tikungan berantai ataupun tikungannya selalu beruntun gitu ya untuk tikungan ke kiri, dan kesempatan overtaking ini lebih terbatas dibandingin dengan sirkuit-sirkuit lainnya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di layout dari sirkuit Sachsenring ya, ini ada beberapa sektor-sektor yang paling menantang untuk para pembalap. Sektor pertama ataupun tikungan pertama gitu ya, ini adalah pengereman yang keras setelah start dan juga finish. Lalu kemudian ada di tikungan pertama ini merupakan start yang paling favorit untuk overtaking gitu ya, untuk kesempatan yang lebih ada gitu ya untuk overtakingnya ketika memang start gitu ya balapan, kemudian ada overtake di sini. Tapi kemudian setelah masuk ke tikungan pertama, ini agak lebih sulit karena banyak banget tikungan dan juga lebih narrow ya, alias lebih sempit gitu untuk lintasannya.
Sementara untuk di tikungan kedua sampai ketiga, kalau misalkan kita sebut di sini sebagai omega gitu ya, karena memang bentuknya seperti omega gitu ya, simbol omega. Dan ini tikungan panjang yang menguji kesabaran dan juga kontrol terhadap gas gitu. Dan kalau kehilangan kecepatan di sini, ini akan berdampak pada sektor berikutnya. Jadi untuk VDEGA gitu ya dan juga para pembalap lainnya tentunya harus bisa menaklukkan dari sektor omega ini. Kalau misalkan memang nggak mau keteteran gitu ya di catatan waktunya gitu tercepat untuk di sektor-sektor berikutnya. Sementara untuk di tikungan ke-8 sampai ke-10 ini juga adalah rangkaian tikungan yang cepat ya. Karena kalau kita lihat memang tikungannya selalu ke kiri, tapi tikungannya itu nggak terlalu tajam gitu. Tapi ini memang flowing. Tentunya ini juga merupakan atau membutuhkan perubahan arah yang halus dan juga stabil. Dan ini di tikungan ke-11 ya, ataupun di turn 11. Dan juga ini yang paling ikonik banget dan disebut sebagai waterfall dari Sachsenring. Ini adalah turunan yang menuju tikungan ke kanan gitu ya, dan ini ban kanan sering masih dingin setelah banyak tikungan ke kirinya. Dari tikungan pertama kemudian sampai tikungan ke 10 gitu ya, itu ke kiri terus. Kemudian untuk di tikungan ke 11 ini tikungan ke kanan gitu, sehingga ban kanan ini akan lebih tricky kalau bisa dibilang, sehingga memang mudah terjadi kehilangan grip ketika memang berada di tikungan ke kanan gitu ya. Dan kebanyakan ya memang di tikungan ke-11 ini pembalap harus berhati-hati karena takut high side ataupun low side gitu ya. Nah, dari tikungan ke-11 ataupun waterfall ya, ini ada tikungan 12 dan juga 13. Di tikungan terakhir ini yang paling menentukan untuk menuju garis finish. Jadi keluar tikungan gitu ya yang baik ini juga sangat penting untuk mempertahankan posisi atau mempersiapkan slipstream, karena di sini adalah langsung ke lintasan lurus gitu untuk menuju ke garis finishnya. Makanya kalau misalnya nanti VDEGA gitu ya, ini mungkin juga bisa dibuat dari kekuatan VDEGA gitu, ataupun dimanfaatkan sama VDEGA gitu untuk memanfaatkan slipstreamnya di sini. Nah, kalau tadi itu terkait dengan karakteristik dari sirkuit Sachsenring, teman-teman sekarang udah tahu gimana karakteristiknya. Apakah karakteristik dari Sachsenring ini cocok dengan VDEGA? Jadi ini gue riset-riset ya, kemudian juga gue bertanya sama AI gitu ya, ada ChatGPT dan juga tools lainnya. Apakah cocok nggak sih dari sirkuit Sachsenring ini dengan gaya balapnya VDEGA gitu? Jadi ada sejumlah analisisnya. Yang pertama, dari sirkuit Sachsenring ini membutuhkan corner speed yang tinggi. Maka kalau kita lihat memang sementara kekuatan dari VDEGA ya selama di Moto3 ini adalah masuk ke tikungan yang agresif, atau di sini juga menjaga batas minimum speed dan juga keluar tikungan tanpa banyak kehilangan momentum. Dan kalau kita ingat-ingat memang kalau kekuatan VDEGA itu adalah di lap breakingnya. Dan di sirkuit ini bahkan nggak terlalu banyak lintasan lurus yang panjangnya, dan indikasinya kalau misalnya kehilangan speed gitu ya di tikungan ini akan lebih merugikan para pembalap gitu. Jadi kalau misalkan dengan banyaknya tikungan ya, apalagi ini ada kekuatan tersendiri dari VDEGA terkait lap breakingnya, gue sih optimis gitu ya, positif lah ya, VDEGA ini mampu gitu untuk bisa kompetitif gitu untuk di sirkuit Sachsenring ini. Nah, untuk analisis yang kedua, gaya balap VDEGA ini dinilai halus gitu ya, sehingga sirkuit Sachsenring ini menuntut pembalap tidak terlalu kasar sama motornya. Dan VDEGA termasuk tipe yang tidak terlalu banyak sliding, racing line-nya juga bersih, dan cukup lama ataupun cukup lembut ya membuka gasnya. Dan karakter seperti ini biasanya membuat ban bertahan tuh lebih lama. Dan pada lap-lap akhir, pembalap seperti ini sering masih mendapatkan grip ya dari ban. Dan ini dibutuhkan juga ketika ngegas di sektor terakhir, karena motor ini dipaksa untuk nge-push untuk di lintasan lurus. Dan ini gue berharapnya VDEGA bisa mampu gitu ya untuk manajemen bannya nanti, untuk mempertahankan gripnya. Apalagi di lap-lap terakhir itu memang harus dijaga banget di bannya VDEGA. Nah, yang kedua ini, sektor kedua dan juga sektor ketiga dari sirkuit Sachsenring ya, ini penuh perubahan elevasi dan lingkungan beruntun gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat memang agak berbukit-bukit ya untuk sirkuit dari Sachsenring ini. Dan ini lebih mirip lintasan yang flowing. Dan selama ini VDEGA cukup untuk cepat ya pada sirkuit teknikal seperti sirkuit Sachsenring ini, seperti di Le Mans kemarin ataupun di sirkuit Assen ya. Kalau di sirkuit Assen dia oke banget ya kalau misalkan memang ada overtake dan juga chicane-nya. Tapi waktu kemarin kan ya karena dia DNF ya, jadi crash gitu, jadi juga nggak bisa melanjutkan balapan. Tapi mudah-mudahan dengan
banyaknya siken ataupun banyak tikungan gitu ya, ini juga menjadi sebuah kekuatan buat VDEGA ataupun peluang gitu ya buat VDEGA, dia bisa tampil kompetitif gitu. Dan artinya feeling terhadap motornya ini kemungkinan juga harus baik ya untuk VDEGA. Nah, sementara itu untuk Honda Tim Asia, sama-sama kita tahu ya kalau motornya Honda ini dibandingin dengan KTM pasti kalah terkait dengan top speed. Tapi ini sirkuit Sachsenring menjadi sebuah keuntungan buat Honda karena dari layoutnya sendiri dari sirkuit Sachsenring ini kan kebanyakan tikungan gitu. Jadi untuk di sirkuit Sachsenring ini bukan faktor dari top speed gitu ya yang paling menguntungkan buat para pembalap, tapi adalah gaya balap dari pembalap itu sendiri seperti lap braking gitu. Dan kalau kita lihat VDEGA dan juga Marc Marquez gitu ya, dan juga para pembalap yang punya lap braking bagus itu mempunyai modal dan juga peluang untuk bisa kompetitif di sini. Nah, meskipun begitu, tapi ada sejumlah tantangan dari VDEGA ya untuk di sirkuit Sachsenring ini yang mesti harus VDEGA waspadai. Yang pertama itu adalah tikungan kanan terakhir ataupun di tikungan ke-11. Ini setelah melewati banyak tikungan ke kiri, dan di tikungan ke-11 ini ataupun di waterfall ya, dia akan masuk ke kanan gitu, tikungan ke kanan, di mana ban ke kanan ini akan menjadi dingin, sehingga para pembalap ini harus benar-benar berhati-hati untuk masuk ke tikungan cepat. Karena di titik inilah banyak pembalap yang memang crash, misalkan kayak high side ataupun low side. Dan ini karena sisi kanan dari bannya ini masih dingin dan juga temperaturnya itu dari bannya belum cukup ideal. Makanya sebagai rookie di Moto3 untuk VDEGA ini benar-benar harus disiplin banget untuk bisa mengelola temperatur ban gitu ya, untuk memanajemen ban juga. Dan nanti kita lihat aja gimana untuk VDEGA ya, supaya dia bisa memanajemen ban dan juga untuk bisa menjaga keseimbangannya supaya nggak crash. Nah, tantangan yang kedua adalah sulit menyalip ya, karena memang tadi untuk sirkuitnya ini sempit, kemudian juga hanya 12 meter lebarnya, dan peluang ya untuk salip menyalip itu juga kecil banget di sini. Makanya untuk VDEGA itu harus benar-benar memanfaatkan dan juga memaksimalkan di setiap sesi yang ada. Misalkan kayak di FP1, VDEGA benar-benar harus mempunyai ataupun langsung menemukan settingan motor yang pas gitu ya untuk di FP1 ini. Baru kemudian di sesi praktisnya harus bagus juga supaya dia bisa masuk langsung ke kualifikasi keduanya. Dan di sesi kualifikasi keduanya tentunya harus bisa berada di depan gitu ya, supaya kalau misalkan udah berada di start top 5 gitu, setidaknya di balapan nanti dia akan bisa fight gitu ya untuk bisa berada di depan, dan bahkan untuk fight untuk berjuang untuk podiumnya. Nah, yang ketiga ini tracknya cukup sempit ya, makanya ini juga berpengaruh kalau misalkan Moto3 itu identik sama yang namanya slipstream, dan juga berdasarkan dari kekuatan VDEGA yang sempat gue bahas ya bersama dengan peneliti Litbang Kompas ya, memang ada dua kekuatan dari VDEGA, yaitu lap braking dan juga memanfaatkan slipstream. Nah, ini yang menjadi tantangan buat VDEGA di Sachsenring, karena di sirkuit Sachsenring ini cukup sedikit gitu ya untuk kita bisa memaksimalkan slipstreamnya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau kehilangan ritme gitu ya, satu tikungan aja ini bisa langsung tertinggal 0,5 detik. Nah, maka dari itu VDEGA benar-benar harus bisa memanfaatkan slipstream yang ada, terutama untuk track-track yang lurus ya di sini. Nah, dari analisis tadi kalau kita lihat VDEGA menurut gue punya peluang yang sangat positif ya, cukup bagus di sirkuit Sachsenring ini dengan sejumlah kekuatan gaya balapnya VDEGA dan juga karakteristik dari sirkuit Sachsenring. Yang terpenting buat VDEGA ya, tadi yang pertama adalah gaya balap lap braking yang benar-benar harus disiplin buat VDEGA. Kemudian manajemen bannya ya, termasuk yang ke waterfall dari tikungan ke-11 itu juga benar-benar harus di manajemen dengan baik dengan VDEGA. Kemudian untuk dari sesi FP1-nya, VDEGA ini udah harus menemukan settingan motor yang pas, dan juga untuk di sesi kualifikasi harusnya bisa langsung di top 5 gitu, supaya bisa untuk bisa fight di posisi terdepan ataupun di podium. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana gitu ya performanya VDEGA, karena untuk di sirkuit Sachsenring ini sulit gitu untuk ada overtake di sini. Jadi memang benar-benar harus punya posisi start terdepan gitu ya, atau start itu yang bagus lah ya supaya bisa bertarung di depan.
Nah, kemudian apakah gaya balap Vega ini mirip dengan Marc Marquez atau enggak ya? Karena Marc Marquez itu menjadi salah satu pembalap gitu ya yang paling benar-benar menjadi acuan dari pembalap MotoGP gitu untuk bisa menaklukkan sirkuit Sachsenring ini. Meskipun memang ada kesamaan, tapi memang levelnya berbeda lah ya. Kan Marc Marquez itu udah legenda gitu dan juga udah benar-benar levelnya kelas atas MotoGP gitu. Tapi memang ada sejumlah perbedaan antara gaya balapnya Vega dengan Marc Marquez gitu. Yang pertama, ini sama-sama mengandalkan corner speed daripada top speed ya. Kalau kita lihat waktu dulu Marc Marquez di Honda, ini juga dia mengandalkan corner speed daripada top speednya. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran yang baik juga buat Vega. Dia menggunakan Honda gitu ya, dan harus memaksimalkan corner speed daripada top speednya. Kemudian dia juga Marc Marquez dan juga Vega gitu ya, punya cukup halus membawa motor di tengah tikungan. Kemudian berani untuk mempertahankan kecepatan saat motor masih miring, dan juga tampil baik gitu ya di lintasan yang mengutamakan teknik dibandingin dengan tenaga mesin yang harus punya top speed yang bagus. Nah, terus kenapa sih Marc Marquez ini jago banget ya di Sachsenring ini? Karena bahkan di Sachsenring ini aja sempat dibilang bahwa ini adalah kerajaan gitu ya dari Marc Marquez di sirkuit Sachsenringnya ini gitu. Dan ada beberapa analisisnya memang untuk Marc Marquez kenapa cocok banget di sirkuit Sachsenring ini. Yang pertama ya, memang alasannya ini dominasi dari sirkuit Sachsenring ini adalah tikungan ke kiri. Jadi kalau kita lihat memang 10 tikungan ke kiri dan 3 tikungan ke kanan. Dan untuk Marc Marquez ini gaya balapnya dia oke banget, dia jago banget ya untuk tikungan ke kirinya. Dan memang sejak awal Marc Marquez ini dikenal sebagai pembalap yang kuat gitu ya untuk bisa lean angle ke kiri ataupun merebahkan motornya itu ke kiri. Dan alasannya posisinya ini memang untuk posisi gaya balapnya cukup ekstrim, kemudian juga mampu menjaga sudut kemiringan lebih besar gitu ya daripada rival-rivalnya ataupun para pembalap lain, dan juga percaya diri membawa kecepatan tinggi gitu ya kepada ataupun di saat motornya itu lean angle. Selain itu, kemampuan Marc Marquez untuk bisa mengendalikan ataupun menyelamatkan front end gitu ya, front end feeling pada motornya ini oke banget. Jadi menjadi salah satu ciri khasnya Marc Marquez adalah kemampuan luar biasa untuk merasakan ban depannya. Dan kalau kita lihat di sirkuit Sachsenring ini juga membutuhkan front end feeling gitu ya, percaya diri pada ban depannya karena banyak ketikungan dan juga elevasi gitu ya yang berbukit-bukit. Ini juga membutuhkan kepercayaan diri bagi para pembalap. Nah, yang ketiga ini sebenarnya hampir sama seperti kekuatan dari Vega ya. Late braking dari Marc Marquez ini tentunya menjadi sebuah kekuatan dari Marc Marquez ya yang cocok banget di sirkuit Sachsenring ini. Dan Marc Marquez ya kalau bisa dibilang memang dia adalah pembalap yang paling oke ya terkait dengan late braking-nya. Dan di Sachsenring ini memang ada zona-zona yang membutuhkan late braking. Yang pertama itu di tikungan pertama ya, kemudian di tikungan ke-12 dan juga tikungan ke-13. Nah, bahkan ada sektor-sektor yang memang menguntungkan dari Marc Marquez dari sirkuit Sachsenring ini ya. Yang pertama ini ada di bagian Omega ya, tadi di tikungan kedua sampai tikungan ketiga. Ini tikungan panjang yang membutuhkan kesabaran dan juga kontrol dari gas gitu. Kemudian untuk waterfall ataupun tikungan ke-11 ya, turunan cepat kemudian menuju tikungan ke kanan, ini juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan penuh pada ban depan ataupun front end feeling gitu. Kemudian di sektor keduanya ini rangkaian tikungan ke kiri beruntun yang memungkinkan Marc Marquez ini mempertahankan kecepatan lebih tinggi daripada kompetitor ataupun rival-rivalnya seperti pembalap-pembalap lainnya. Oke, nanti kita lihat aja bagaimana performanya Marc Marquez gitu ya. Apakah dia bakal tampil sekompetitif di tahun 2025 ya, menaklukkan Sachsenring ini dan disebut-sebut Marc Marquez ini sebagai Sachsen King gitu. Kita akan lihat karena di tahun 2026 ini kondisi Marc Marquez itu berbeda ya daripada 2025, karena saat ini Marc Marquez masih dalam proses istilahnya sudah 100% gitu ya, tapi memang ada sedikit recovery dan juga belum benar-benar fit gitu ya. Tapi kemarin di Hungaria kalau kita lihat ini bisa menaklukkan semuanya, baik dari sejumlah sesi, kemudian pole posisi gitu ya, dan juga untuk Marc Marquez ini waktu kemarin di Hungaria dia juga menang gitu. Jadi memang
semua dilibas habis sama Marc Marquez di Hungaria gitu. Tapi apakah nanti kita lihat di Sachsenring ini Marc Marquez bisa melibas semuanya atau enggak gitu. Karena menurut dari catatan dari MotoGP, Marc Marquez ini punya catatan yaitu 9 kali kemenangan ya di MotoGP ya. Dia paling banyak kemenangannya di Sachsenring, kemudian juga 8 kali pole posisi di sini. Ini adalah catatan yang oke banget ya untuk Marc Marquez. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review After Race kali ini. Tadi kita udah ngobrolin soal Fede Ega dan juga Marc Marquez. Kira-kira menurut dari teman-teman, bener nggak sih analis ini? Cocok nggak sih Fede Ega di sirkuit Sachsenring ini gitu ya? Dan juga gimana prediksinya teman-teman soal Fede Ega di Moto3 Sachsenring Jerman kali ini? Jadi teman-teman bisa banget komentar di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di bawah. Oke, segitu dulu teman-teman, bye-bye.